Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan penuh semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai pada pembelajaran ke-6, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Anak-anak, sekarang kita ada di pembelajaran ke-6. Sudah dibaca belum bukunya? Yuk kita pelajari lagi bersama-sama. Apa ya isinya? Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Menghargai itu apa ya? Apakah memberi harga dengan uang kalau ada yang berpendapat? Tentunya tidak. Menghargai berarti menghormati, tidak mengejek. Kalau ada yang menyampaikan pendapat, kita mendengarkannya, tidak memotong pembicaraan, dan juga tidak memaksakan kehendak kita. Yuk, coba kita lihat bagaimana saling menghargai pendapat orang lain dalam keluarga Udin. Nah, ini ada percakapan. Apakah kalian sudah membacanya? Yuk kita lihat bagaimana keluarga Udin bermusyawarah. Bermusyawarah itu menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau mengambil keputusan secara bersama-sama, tidak memutuskan sendiri. Mari kita baca. Ini Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu sedang bermusyawarah merencanakan kegiatan wisata. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu menanggapi, wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Nah, Udin dengan keras menjawab, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Nah, Ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Wah, Ayah mengatakan ambil jalan tengah. Apa ya jalan tengah itu? Masa pikniknya di jalan tengah? Yuk, kita lanjutkan. Mutiara berkata, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Nah, sekarang Udin berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Sekarang ibu berkata, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Wah, ini ibu malah mengatakan kepala dingin. Tadi ayah jalan tengah. Yuk, ini ayah berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, percakapan tadi membicarakan tentang rencana kegiatan bermusyawarah. Yang mengajukan usul pertama kali siapa ini? Udin. Udin mengajukan usul pertama. Dia pengen sekali ke kebun binatang. Nih, terus Mutiara punya usul juga. Pengen ke pegunungan. Nah, ada dua pendapat. Ibu mengajak untuk memilih mana yang paling baik. Nah, Udin pertama-tama ingin memaksakan kehendaknya. Pokoknya kebun binatang saja. Nah,
Lalu ayah sebagai pemimpin musyawarah mengatakan, mari kita ambil jalan tengah. Nah, tadi setelah kita membaca ternyata tidak disebutkan baiknya ke jalan tengah. Berarti jalan tengah ini bukan maksudnya jalan beneran, tapi adalah ungkapan yang punya arti lain. Jalan tengah adalah keputusan yang adil antara kedua belah pihak, ya. Jalan tengah itu cara penyelesaian masalah yang adil untuk kedua belah pihak, dua belah pendapat. Nah, kemudian jalan tengahnya apa tadi coba? Nah, ini yang diusulkan Mutiara. Liburan sekarang ke kebun binatang, terus berikutnya ke pegunungan. Jadi dua-duanya bisa dilaksanakan, tapi bergantian. Itu jalan tengahnya. Nah sekarang karena kakak Mutiara tadi mengalah, bisa bijaksana, akhirnya adiknya Udin sadar, oh kakak baik sekali ternyata ya, kakak tidak memaksakan kehendak seperti Udin. Nah, kalau Udin tadi memaksakan pokoknya kebun binatang, tapi ternyata kakak walaupun ingin ke walaupun ingin ke pegunungan, tapi kakak rela sekarang ke kebun binatang dulu, baru lain kali ke pegunungan. Ternyata kakak baik, akhirnya Udin sadar tidak sopan, tidak baik kalau memaksakan kehendak, bicara terlalu keras dalam musyawarah. Nah, akhirnya dia sadar dan minta maaf. Nah, ini ibu mengatakan kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, akhirnya apa? Tidak terjadi permusuhan. Kepala dingin ini berarti apa? Seperti kakak tadi, tidak marah-marah. Nah, kalau Udin kan awalnya marah-marah, memaksakan kehendak. Nah, tapi Kak Mutiara tidak. Kak Mutiara berkepala dingin, tenang saja. Oh, sekarang nggak ke pegunungan, sekarang ke kebun binatang dulu. Nah, besok lagi ke pegunungan. Nah, seperti itu cara bermusyawarah, menyampaikan pendapat dengan sopan. Terus ketika orang lain menyampaikan pendapat, kita harus menghormati. Kita harus mendengarkan. Tidak boleh memotong pembicaraan. Tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, itu cara bermusyawarah. Nah, apakah musyawarah itu pengamalan Pancasila juga? Iya, karena di Pancasila, sila keempat itu ada kata permusyawaratan. Berarti musyawarah itu termasuk pengamalan sila keempat. Nah, di Pancasila juga ada kerakyatan. Jadi tiap rakyat, tiap anggota, tiap warga punya punya hak untuk menyampaikan pendapat, punya hak untuk dihargai pendapatnya. Nah, itu pengamalan sila keempat. Apa tadi? Bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, terus tidak memaksakan kehendak, melaksanakan keputusan bersama. Nah, itu contoh-contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, setelah diskusi tadi, apakah kalian bisa menceritakan percakapan tadi? Nah, ini ada tugas, ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, disuruh menceritakan itu berarti kalian diminta latihan berbicara. Nah, supaya latihan berbicara kalian tertata dengan baik, sebaiknya ditulis dulu. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi panduan kalian dalam menceritakan isi percakapan tadi. Misalnya, yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Nah, tadi sudah kita diskusikan. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Ada kata
yang menunjukkan kapan akan dilaksanakan musyawarah, ya enggak? Coba lihat nih, ayah berkata apa ini? Kapan bermusyawarah? Kapan mereka akan berwisata? Ada ya keterangannya di dalam percakapan. Nah, berikutnya, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ada dan seterusnya. Coba silahkan dilanjutkan. Nah, tulis jawabanmu tadi dalam buku tulismu. Nah, setelah ditulis rapi, berurutan, nah kalian dapat menyusun menjadi cerita, terus bisa dibacakan. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Tentu pernah ya. Misalnya mau merayakan ulang tahun di mana, atau misalnya mau kegiatan apa besok minggu, misalnya besok masak apa. Nah, gitu kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Kakak sukanya sayur bayam, adik sukanya ayam. Nah, nanti kalau tidak di apa selesaikan dengan baik, nanti bisa memaksakan kehendak. Kalau enggak ini saya enggak mau makan. Nah, seperti itu kadang kalau tidak bisa menghargai pendapat orang lain, bisa terjadi pertengkaran. Nah, coba, pengalamanmu tadi ceritakan, ditulis. Nah, ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Nah, misalnya eh, ada yang sukanya sayur ini, ada yang sukanya sayur itu. Nah, memasaknya mungkin bergantian, diselesaikan. Hari ini masak ini, besok masak itu. Nah, dengan cara seperti itu, semua bisa merasakan senang. Nah, semua juga bisa merasakan adil. Nah, merasa adil, merasa diperlakukan sama, ini membuat rukun. Nah, kalian disuruh menceritakan pengalaman kalian sehari-hari dalam menyelesaikan perbedaan. Contoh ceritanya seperti ini. Aku dan kakakku berbeda kegemaran. Aku suka bermain gitar dan menyanyi. Kakakku suka membaca buku dan melukis. Dulu kami sering bertengkar. Kalau aku sedang menyanyi dan bermain gitar, pasti aku dimarahi kakak. Ayah dan ibu mendamaikan kami. Kata ayah, kalau aku gaduh bisa mengganggu kakak. Kata ibu, aku boleh bermain gitar siang hari saat kakak belum pulang sekolah. Sore dan malam hari, aku harus belajar. Sekarang, kami bisa melakukan kegemaran kami tanpa saling mengganggu. Nah, itu contoh cerita pengalaman menyelesaikan masalah secara adil, diambil jalan tengah. Nah, kegiatan berikutnya adalah menulis. Menulis apa? Menulis ungkapan dan artinya yang ada dalam percakapan tadi. Apakah kalian masih ingat? Ya, ada ungkapan jalan tengah dan kepala dingin. Jalan tengah itu artinya apa? Kepala dingin itu artinya apa? Nah, kalian bisa lihat lagi di percakapan tadi. Lihat situasi pembicaraan. Nah, kalau jalan tengah bukan di tengah jalan ya. Tadi keluarga Udin menyelesaikan masalah. Ada dua perbedaan pendapat. Terus diambil jalan tengah. Berarti menyelesaikan masalahnya itu secara adil. Nah, kemudian ada kepala dingin. Nah, Kak Mutiara tidak marah-marah. Mereka menyelesaikan masalah dengan sabar, tenang. Akhirnya Udin pun ikut-ikut tenang. Marahnya hilang. Nah, dari percakapan tadi
kita jadi tahu hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Karena tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang memaksakan kehendak, tidak ada yang bertengkar. Nah, sekarang latihan kita apa? Kita latihan menulis dengan cara melengkapi kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu kalimat yang ada bagian yang hilang. Nah, ini kita harus mengisinya. Nah, di buku ini kita sudah dibantu kata-kata yang harus diisikan sudah disediakan. Nah, kita kalau mengisi titik-titik dengan kata yang sudah tersedia begini, kita lihat dulu mana yang paling mudah. Misalnya nomor 1, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik. Kok belum bisa ya? Kok susah ya? Nah, kita cari soal yang mudah dulu. Kalau soal yang mudah sudah diisi, nanti bagian yang belum terisi, nah sisa kata-katanya itu bisa kita masukkan. Nah, misalnya di baris kedua, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah. Nah, kalau mau berwisata, mestinya pagi-pagi sudah sudah tidur? Apa sudah jalan-jalan? Apa sudah belajar? Mau berwisata pagi-pagi kira-kira sudah apa ya? Nah, itu kan jawabannya mudah sekali kita cari di sini. Nah, jawaban yang paling tepat. Masa pagi-pagi sudah macet? Pagi-pagi sudah tiket? Nah, tidak mungkin. Nah, pokoknya ada jawaban yang mudah. Ini kita isi dulu. Nanti sisanya kita tinggal untuk mengisi yang bagian yang sulit. Anak-anak, saat berwisata biasanya kita mendapat karcis. Mulai karcis parkir dan juga ada karcis masuk. Nah, karcis itu ada nomornya, nomor serinya. Karena untuk memudahkan misalnya parkir, nanti dicocokkan, betulkah motornya atau mobilnya atau sepedanya yang ini bisa dicocokkan supaya tidak tertukar dengan kendaraan dari pengunjung lain. Nah, di karcis masuk kebun binatang atau tempat wisata juga ada nomor serinya, berurutan. Petugas memberinya juga berurutan, tidak asal menyobek. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa dihitung berapa jumlah pengunjung hari itu. Pada jam sekian yang berkunjung udah sekian orang. Nah, kalau harus menghitung orangnya, sekarang yang berkunjung di kebun buah hari ini berapa orang ya, terus jalan-jalan ke kebun menghitung satu persatu. Nah, padahal ada yang nggak kelihatan sedang di kamar mandi atau sedang ibadah di tempat wisata. Nah, kalau kita menghitung orangnya nanti bisa terjadi salah. Nah, dengan diberi nomor, petugas mudah. Sekarang karcisnya sampai nomor 354. Nah, berarti jumlah pengunjungnya sekarang berapa ya sampai hari ini? Nah, bisa dilihat. Nah, nomor 354. Angka paling kiri itu untuk bilangan 3 angka ini, angka paling kiri adalah ratusan. Misalnya orang-orangnya itu dilambangkan dengan kubus, satu orang satu kubus, dilambangkan dengan kubus. Nah, coba kita lihat. Ya, tiganya itu 300. Nah, berarti ada 300-an orang. Lebih berapa ini? Ada 5 batang puluhan. Berarti lebih 50. Nah, loh ada berapa lagi? 4 satuan. Berarti tambah 4 orang lagi. 300 orang tambah 50 orang tambah 4 orang. Nah, berarti kita membacanya kalau 300-an tambah 50-an tambah 4 satuan berarti kita baca 354. Paham? Mudah kan? Nah, sekarang kita juga akan belajar membaca lambang bilangan berikutnya ya. Nah, membaca lambang bilangan itu angka-angkanya kita baca sesuai nilai tempatnya. Misalnya bilangan 454. Nah, digambarkan. Nah, ini lambang bilangannya 454.
digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Nah, 4-nya itu ratusan, 4 yang paling kiri itu ratusan, berarti 400. 4 papan nih, 4 papan ratusan berarti 400. Terus puluhannya ada 5, berarti 50. Terus yang paling kanan, angka 4 yang paling kanan ini adalah 4 satuan. Patang iji, misalnya dihitung satu-satu itu 4. Nah, berarti 454. Nah, mudah kan mengerjakannya? Membaca lambang bilangan itu kita baca sesuai nilai tempatnya. Untuk bilangan 3 angka, kalau dari kanan adalah satuan, puluhan, ratusan. Kalau kita lihat dari kiri, ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk membacanya kita dari kiri, ya, 6, 7, 5. Nah, 6 ini kan ratusan, berarti nanti kita nulisnya 600. 7-nya 70-an, berarti kita tulis 70. 5-nya 5 satuan, 5 saja. Nah, kita berarti nanti membacanya dengan kata-kata, ditulis dengan kata-kata nama bilangannya. Kalau angka ini lambang bilangan, yang kata-kata kita tulis itu adalah nama bilangan yang kita sebut. Nah, jadi 675 itu kita baca, kita tulis dengan kata-kata 675. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, seperti ini caranya. Bisa kan? Selesaikan yang lain ya. Lalu minta nilai kepada Bapak Ibu guru, atau kalau di rumah minta dikoreksi oleh ayah, ibu, atau kakak. Sudah belajar apa kalian hari ini? Yuk kita rangkum materi kelas 2 sekolah dasar, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. PPKN. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. 1. Bermusyawarah. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak atau kemauan sendiri. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada diri sendiri. Kegiatan bermusyawarah dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh musyawarah di rumah: merencanakan wisata keluarga, memilih sekolah anak-anak, memilih menu makanan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia. Tadi kalian telah belajar, berlatih, membaca percakapan dengan nyaring, mendiskusikan percakapan, membicarakan isi percakapan, menuliskan hasil diskusi, dan menulis pengalaman, yaitu pengalaman menyelesaikan perbedaan pendapat dalam keluarga. Kalian juga telah belajar ungkapan baru, yaitu jalan tengah dan kepala dingin. Jalan tengah berarti penyelesaian masalah secara adil. Kepala dingin berarti dengan tenang, dengan sabar. Kita lanjutkan dengan matematika. Membaca atau menulis lambang bilangan. Membaca atau menulis nama bilangan berarti menyebut angka-angka pada bilangan sesuai nilainya dengan kata-kata. Kalau ditulis ya dengan huruf. Contoh, 357. Itu 3-nya adalah ratusan, 5-nya puluhan, dan 7-nya satuan. Jadi nilai angkanya kalau 300-an nilai angkanya 300. 5 di tempat puluhan, maka nilai angkanya 50. 7 di tempat satuan, maka nilainya 7 saja. Jadi 357 dibaca 357. Nah, sudah paham bukan? Nah, silahkan terus berlatih. Semoga sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.